Bicara tentang obat, tentunya bukan hal yang asing lagi bukan untuk kita. Yups, obat merupakan zat yang dapat mencegah, mendiagnosis, atau mengobati suatu penyakit. Tapi pernah gak sih terpikir oleh teman-teman, kok bisa ya obat bekerja sesuai dengan kegunaannya? Gimana sih caranya? Terus, kenapa setiap tahun selalu ada senyawa-senyawa baru dan obat-obat baru ditemukan? Nah, untuk menjawab hal itu, diantaranya kita harus belajar tentang kimia medisinal. Untuk teman-teman yang tertarik dengan hal ini, yuk kita simak penjelasan dan ilustrasi tentang apa itu kimia medisinal dan bagaimana cara kerja obat. Dalam dunia farmasi, ilmu kimia medisinal sangatlah penting. Ada banyak sekali pengertian tentang kimia medisinal menurut para ahli. Tapi intinya, kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru dari tingkat molekul. Tentunya kimia medisinal ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu lain, seperti biokimia, mikrobiologi, farmakologi, fisiologi anatomi tubuh manusia, biologi molekuler, teknologi farmasi, dan lainnya. Karena dalam ilmu kimia medisinal mengkaji dari level molekul, maka prinsip dasar untuk mendesain obat adalah kita harus bisa mengetahui target kerja obat dan juga molekul-molekul apa saja sih yang bisa dijadikan kandidat senyawa obat. Nah, teman-teman, kita melihat kan ada berbagai macam bentuk sediaan obat yang beredar di pasaran, seperti sirup, kapsul, tablet, injeksi, dan lain-lain. Tentunya, di dalam setiap sediaan atau bentuk obat tersebut terdapat molekul obat yang berkhasiat. Nah, molekul inilah yang akan bertemu dan berinteraksi dengan sistem biologis pada tubuh kita, seperti sel atau jaringan, yang nantinya akan menimbulkan efek yang khasiat apabila sistem biologisnya itu cocok dengan molekul obat kita. Nah, sistem biologis ini kita sebut sebagai target kerja obat. Nah, sebelum bertemu dan berinteraksi dengan target kerja obat yang cocok, sediaan obat yang mengandung molekul obat akan mengalami beberapa tahap atau fase di dalam tubuh kita. Umumnya ada 4 fase, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan fase terapeutik. Namun, fase-fase tersebut tergantung pada cara pemberian dan sediaan obat. Misalnya, obat dengan sediaan injeksi akan berbeda mengalami fasenya dengan sediaan tablet. Pada obat-obat yang diberikan secara oral, contohnya tablet, fase pertama yang akan dialami adalah fase farmasetik, di mana pada fase ini obat akan mengalami disintegrasi dan juga disolusi, yaitu dihancurkannya dari bentuk sediaan dan larut ke dalam cairan tubuh. Fase ini terjadi pada organ lambung. Selanjutnya adalah fase farmakokinetik. Fase ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah obat larut ke dalam cairan tubuh, obat akan diabsorpsi atau diserap melalui dinding sel yang ada di usus halus. Kemudian didistribusikan melalui plasma darah, yang nantinya sebagian molekul obat akan mengalami metabolisme tahap 1 di hati, dan sebagian akan mengalami fase farmakodinamik, kemudian fase terapeutik. Dan sisa zat atau obat yang tidak terpakai akan diekskresikan melalui urin. Nah, pada fase farmakodinamik inilah molekul obat akan bertemu dan berinteraksi dengan target kerja obat yang cocok. Kemudian akan mengalami fase terapeutik, di mana molekul obat yang telah berinteraksi akan menghasilkan efek terapeutik atau efek yang diinginkan sehingga gejala atau penyakit dan keluhannya berkurang atau menghilang. Nah, sekarang bagaimana caranya molekul obat bisa berinteraksi dengan target kerja obat yang cocok? Apakah berinteraksinya dengan cara mengobrol atau senggol-menyenggol? Nah, cara mereka berinteraksi adalah dengan membentuk suatu ikatan intermolekuler. Contohnya adalah ikatan ionik, ikatan hidrogen, van der Waals, interaksi dipol-dipol, ion-dipol, yang kekuatan ikatannya itu berbeda-beda. Di mana ketika mereka sudah berikatan, akan terjadilah suatu efek, baik itu efek yang diinginkan atau efek samping. Nah, efek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda, tergantung molekul obatnya apa dan target kerja obatnya apa. Jadi itulah mengapa
molekul obat bisa menghasilkan efek. Nah, oke, sekarang kita perjelas ya teman-teman gimana obat bisa memiliki efek atau berkhasiat, yaitu dengan cara molekul obatnya berinteraksi dengan target kerja obat. Interaksinya adalah dengan cara membentuk ikatan, sehingga terbentuklah efek. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.